Jadi, kenapa lu itu Furi? Coba gua tanya balik, itu apaan di belakang lu? Heh, itu Dakimakura Watashi, jangan so iye lo. Ibu anjing. Jadi guys, siapa di sini yang punya pengalaman hampir diculik? Serius deh, gue sih jujur aja ya, pernah hampir diculik. Bukan bener-bener diculik ya. Kalau beneran diculik, ya kayaknya gue udah gak bakal bisa ngebuat video ini sih. Sorry ya delay guys, soalnya gue sidang pertama tuh kemarin. Tenang guys, lulus kok. Amen. Jadi tuh dulu pas gue masih SD, gue tuh punya pembantu. Dan dia tuh orang yang ngasuh gue sejak kecil. Nah gue punya let's say orang tua yang agak overprotective. Jadi tuh gue kalau apa-apa harus izin dulu ke orang tua gue. Dan biasanya gue sehabis pulang sekolah selalu dijemput sama mbak gue. Nah waktu itu ya di hari siang bolong, gue udah pulang nih dari sekolah gue kan. Nah di situ teman-teman gue udah pada pulang dan tinggal gue doang sendirian di situ. Masalahnya dulu gue nggak punya HP. Bener-bener gue di situ posisinya masih kelas 4 SD gitu kan. HP ketik aja baru punya pas gue udah kelas 6. Nah di situ jadinya kan repot, gue nggak tahu nih mau ngunjungin orang atau gimana nelpon rumah tuh pakai apa. Soalnya ya kan biasanya pas gue udah keluar dari kelas, mbak gue tuh udah nungguin di depan, jadi langsung pulang. Tapi di situ posisinya pulang cepet alias nggak ada pelajaran. Gue sebenarnya bisa aja sih ke ruang TU untuk minjem telepon, tapi gue anaknya kan ya yang kalian tahu introvert parah. Jadi gue masuk ke sana aja nggak berani sama sekali. Alhasil gue mikir, nunggunya lama pasti nih. Udahlah, pulang sendiri aja. Ya, gue pulang sendiri, jalan kaki dari sekolah ke rumah. Jarak sekolah gue sama rumah tuh jauh. Lumayan sih, kayak bener-bener jauh kalau jalan kaki. Nah, gue kan masih bocil kematian ya, jadi gue bingung banget. Gak tahu arah jalan pulang. Gue, kalau sekarang ketemu versi gue yang dulu, gue bakal bilang, Cok, kalau PA jangan gegabah deh, mending diem aja. Dan ya, gue udah jalan sekitar adalah 10 menitan dan gak nyampe-nyampe ke rumah gue. Karena gue kesesat anjir. Alhasil di pertengahan perjalanan gue udah mulai lelah. Karena mataharinya terik banget kan ya. Serius deh, udah kayak direndang badan gue. Udah gitu minum gue juga habis nih. Nah ya udahlah, gue berhenti di halte bus ya kan. Nah kebetulan tuh di situ ada bapak-bapak nih yang duduk. Terus dia kayak ngeliatin gue gitu ya kan. Di situ gue lagi bego, lagi-lagi nggak ngerti yang namanya stranger danger atau jangan percaya sama orang asing ya kan. Dia nanya, Neng pulang sekolah, rumahnya di mana? Sini, om anterin pulang. Tebak, gue iya aja. Ada, ya udah gue bilang aja, oh boleh om, tapi saya nggak inget di mana karena lupa. Sehabis itu ya gue dianterin sama dia. Dan untung seuntung-untungnya sih ya, gua nggak diculik. Jadi pas naik motor itu, gue berusaha sebisa mungkin untuk ngasih tahu jalan dan ya akhirnya rumah gue ketemu. Langsung deh pas gue nyampe, diomelin habis-habisan sama mbak gue, sama keluarga gue juga. Ya sebenarnya wajar sih. Ntar kalau misalnya gue punya anak atau apalah, gue mau ngajarin anak gue supaya nggak jadi bego kayak gue. Apal jalan lah minimal kayak apal kompleknya. Lah ini enggak, kayak punya kelainan alumni tau gak? Oke, hal lainnya gue pernah alamin yaitu hampir diculik sama ojol. Sebenarnya ada memang di Indo itu beberapa kasus diculik sama ojol. Apalagi kalau penumpangnya perempuan. Tahu sendiri kan ya, kayak gimana mereka punya otak gak bener. Ya di sini posisinya gue udah SMK. Pas kelas 11 atau kelas 10, gue jujur sih agak lupa. Tapi di sini posisinya lagi-lagi gue habis pulang dan mesen ojol. Pas perjalanan sih ya nggak kenapa-napa. Ya tapi entah kenapa nih, dia tuh kayak agak keluar dari map gitu ya kan. Pas gue lihat awal-awal, pas mikir, paling nih ya orang nyari jalan pintas kali. Udah gitu ya nggak tahu ya ini disengaja atau enggak. Tapi dia kayak agak nyender-nyender gitu ke bagian dada gue anjir. Kayak setiap ada gajlukan gitu dia nyender-nyender. Apalah, kayak aneh banget sumpah. Udah gitu di jalan dia ngomong basa-basi ke gue tentang penampilan gue lah. Kayak dia ngomong,
"Dek, cantik hari ini loh." Apalah, ih, freak banget. Nah, lanjut. Udah belokan ke 1 dan kedua, makin lama makin jauh dari map gue lihat-lihat nih. Kayak wah, udah nih fix mau dibawa ke tempat lain sih gue. Ya udah, gue minta diturunin aja di pinggiran. Tapi abangnya malah nolak nih awalnya. Tapi gue ancam aja pakai bintang 1. Ya akhirnya diturunin sih sama dia. Untung aja sih ya, entah deh, gue nggak tahu kalau itu senarionya apa, tapi gue mah better be safe than sorry. Gimana kalau kalian? Ada pengalaman yang serem nggak kayak gini? Atau yang ngebuat kalian nggak nyaman? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Hati-hati ya guys, di luar sana banyak orang-orang yang aneh. See you guys next time. Stay safe.